besok nggak bisa dong? Yo, iya besok kebetulan bentrok dengan ini juga, dengan apa namanya, supervisi pengawas ya, calon pengawas yang ada di ini bentrok kegiatan saya padat sekali, bentrok dengan OJT, tuh bikin laporan segala macam. Oke, siap Bapak Ibu ya, kita record ya. Ya, baik Bapak Ibu, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan nikmatnya Bapak Ibu ya semua. Pada siang hari ini kita masih diberikan kenikmatan ya, kesehatan Bapak Ibu ya. Pertama kita sehat ya Bapak Ibu, jasmani rohani ya. Bapak Ibu, pada kali ini kegiatan di Forum MGMP SMP ya di Kabupaten Bogor, tahap yang ketiga ini ya, tentang pembelajaran interaktif ya, digital yang akan mengupas atau mempersembahkan beberapa materi ya terkait dengan belajar digital ya. Nanti ada Google Sweeties ya dari Bu Desi Diana hari ini. Kemudian besok bersama dengan Ibu Dona Yulesari tentang Mentimeter dan Jambot ya, buat Jambot. Di hari berikutnya, hari ketiga, Senin, Animaker ya. Dari keempat adalah Padlet ya. Nah, Bapak Ibu, semua itu adalah pembelajaran interaktif digital ya, yang nanti bisa memberikan pengetahuan ya, atau keterampilan Bapak Ibu dalam mendesain pembelajaran yang interaktif ya. Jadi meskipun sekarang sudah mulai tatap muka ya 50%, tapi Bapak Ibu kan tetap memerlukan bahan ajar ini ya untuk mendesain program pembelajarannya Bapak Ibu ya, untuk mengevaluasi secara efektif Bapak Ibu tanpa harus tatap muka ya. Jadi walaupun tatap muka tapi tetap kan penugasan-penugasan dan sebagainya melalui grup kan, melalui digital ya, online ya, seperti itu. Bapak Ibu tidak berlama-lama ya, kami hanya mengantarkan Bapak Ibu ya, ikutin saja apa yang disampaikan oleh trainer, tugas-tugasnya dan semuanya Bapak Ibu ya, sehingga Bapak Ibu mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Ya. Bapak Ibu kita buka ya dengan bacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu selanjutnya waktu dan tempat saya persilahkan ya, yang terhormat Ibu Desi Diana ya sebagai Master Trainer Google ya. Nanti akan menyampaikan tentang Google Sweeties ya. Nanti untuk waktu di room ini sampai jam 3:30 ya, tapi nanti kalau sudah selesai ya tidak apa-apa Bu Des, nanti langsung ditutup saja ya, seperti itu. Pak Ibu nanti interaktif ya, bertanya sama Bu Desi ya. Silahkan Bu Desi, saya persilahkan. Ya, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak dan Ibu, bisa mendengar suara saya? Ya, terima kasih atas waktunya. Saya langsung saja akan membuka yang ada di, kita akan membahas materinya tentang bahan ajar. Mungkin Bapak dan Ibu semuanya udah tahu apa itu bahan ajar ya, karena sebagai guru otomatis kita sudah biasa membuat materi. Saya akan buka dulu tampilan saya, Animaker ya di sini. Bahan ajar itu banyak sekali yang bisa kita buat. Biasanya sih bisa berupa cetak ya, kita membuat buku. Tapi bisa juga kita bentuk dalam digital. Dan yang akan kita gunakan sekarang adalah menggunakan Workspace for Education dari Google. Bapak dan Ibu yang punya akun belajar.id-nya itu bisa digunakan karena Google Drive-nya itu banyak sekali, unlimited, beda dengan yang akun pribadi. Izinkan saya untuk berbagi screen. Semua desktop saja sebagian seluruh layar. Nah,
Ini adalah bahan ajar digital dengan Google Sheet. Saya singkat saja, saya Desi Diana, guru IPA dari SMPN 2 Jasinga, Kabupaten Bogor, dan juga salah satu dari peserta GMP Google Master Trainer. Kemudian Bapak dan Ibu mungkin kita ingin tahu dulu apa sih Google Sheet. Nah, Google Sheet ini merupakan salah satu platform yang dimiliki oleh Google. Google itu ada banyak ya, ada Google Slide untuk membuat PowerPoint, kemudian ada Google Classroom, ada Google Drive. Nah, dan ini adalah Google Sheet. Merupakan salah satu produk dari Google sebagai tool untuk membuat situs atau website gratis tanpa harus bisa bahasa pemrograman atau coding. Jadi ini sangat simpel sekali digunakan oleh mereka yang tidak bisa bahasa-bahasa pemrograman karena tinggal drag and drop. Sangat mudah sekali. Kemudian kelebihan dari Google Sheet ini yaitu dia terintegrasi dengan Google sehingga kita hanya dengan menggunakan akun Google sudah bisa memiliki aplikasi Google Sheet tanpa kita menginstal sehingga memori handphone atau laptop kita tidak akan kepenuhan seperti itu. Dan dia juga keamanannya maksimal seperti kita ketahui kita sudah biasa menggunakan Google, menggunakan email juga. Kemudian akses websitenya cepat dan dia pun gratis gitu. Nanti kita tinggal klik dan langsung bisa kita buka. Kemudian ada fitur berbagi dan berkolaborasi. Jadi misalkan kalau kita ingin membuat bahan ajar dengan guru-guru kalau saya guru IPA dengan teman saya di sekolah, kita bisa menambahkan kolaborasi seperti itu. Sehingga bisa mengerjakan bersama-sama tanpa kita dalam satu tempat, tetapi dalam satu link kita bisa mengerjakan bersama-sama. Kemudian mudah diakses oleh berbagai perangkat, handphone, dan juga menggunakan laptop atau tablet. Kemudian pemanfaatan Google Sheet dalam pembelajaran ini bisa digunakan untuk menjadi bahan ajar digital, yaitu materi-materi yang bisa kita masukkan di situ video dan juga soal. Kemudian bisa juga kita gunakan untuk membuat portofolio. Portofolio ini bisa portofolio diri kita sendiri. Misalkan kita sebagai seorang guru pengen memiliki beberapa karya yang kita buat portofolio, atau bisa juga portofolio untuk penilaian kepada siswa kita. Misalkan kita ingin mengumpulkan penilaian dalam bentuk portofolio, maka siswa tersebut bisa kita buatkan, atau siswa sendiri yang membuat, kita ajarkan bagaimana memanfaatkan Google Sheet dengan menggunakan akun belajar siswa. Dan bisa juga digunakan untuk membuat blog. Bagi para pemula mungkin blog itu agak kesulitan karena kita harus mengatur sendiri walaupun ada template-nya, tapi pengaturannya sangat rumit karena harus mengatur label, mengatur yang macamnya. Tapi kalau menggunakan Google Sheet, membuat blognya itu akan terasa lebih mudah. Nah, karena kita nanti pada praktek kali ini kita akan fokusnya kepada bahan ajar ya, tidak kepada portofolio. Misalkan di sini saya akan kasih contoh. Ada Pak Dani ya, ada contoh. Pak Dani mah sudah ahlinya Google Sheet. Mau ikut lagi. Ini contoh dari Google Sheet saya, portofolio saya sendiri. Sangat saya bagikan saja linknya ya. Biar nanti Bapak Ibu buka. Kolom chatnya, bisa chatnya saya. Kalau enggak, saya bagikan di grup saja, di grup WA. Ini contoh Google Sheet yang digunakan untuk dijadikan sebagai portofolio. Dan ini adalah Google Sheet digunakan untuk menjadi bahan ajar. Itu. Dan ini sebenarnya belum selesai Google Sheet yang saya buat. Nah, saya lanjutkan. PPT saya. Nah, apa sih bahan ajar? Nah, bahan ajar ini merupakan bahan tertulis atau tidak tertulis yang digunakan dalam proses pembelajaran
sehingga tercapai tujuan pembelajaran. Jadi bahan ajar ini berfungsi sebagai membuat kondusif pembelajaran kita. Dan bahan ajar ini banyak sekali definisinya ya. Ada yang berdasarkan Kemendikbud, tapi intinya adalah seperti ini. Setelah saya buat kesimpulan bahwa bahan ajar itu bisa tertulis dan tidak tertulis, yang intinya adalah mempermudah pencapaian proses tujuan pembelajaran. Nah, jenis bahan ajar ini menurut Ellington dan Rees itu ada banyak jenisnya. Ada bahan ajar cetak, handout, LKPD, bahan ajar mandiri, bahan ajar untuk kelompok, ada bahan ajar display yang tidak diproyeksikan, misalnya flip chart, poster, model, dan foto. Ada bahan ajar dispal diam yang diproyeksikan, misalnya slide, film strip, dan lain-lain. Ada bahan ajar audio disc, audio tape, dan siaran radio. Bahan ajar audio yang dihubungkan dengan bahan visual diam, program slide suara, program film strip bersuara, tape model, dan tape realita. Ada bahan ajar video, televisi, dan video tape. Ada bahan ajar komputer, seperti komputer assist instruction dan komputer based tutorial. Nah, yang akan kita buat nanti adalah bahan ajar yang termasuk bukan cetak ya. Dan ini jenis bahan ajar ini sebenarnya ada yang mengelompokkan menjadi 4, ada menjadi 5, ada hanya 2, yaitu bahan ajar cetak dan non cetak. Sistematika bahan ajar itu kalau ingin kita sesuai dengan buku 4, itu harus memiliki 4 kriteria seperti ini. Yaitu ada prakarta. Prakarta itu kalau kita biasanya mengatakannya kata pengantar. Padahal kata pengantar itu beda dengan prakarta. Kalau kata pengantar itu adalah tulisan atau sambutan dari seorang tokoh, entah itu bupati, entah itu kepala sekolah, entah itu pengawas. Tapi kalau kata-kata yang akan ditulis oleh si penulis sendiri itu namanya prakarta. Jadi kita sering salah memberikan kata pengantar. Padahal kata pengantar itu ada dari seorang tokoh ya, yang akan membuat daya jual dari buku kita semakin tinggi. Kemudian ada daftar isi. Yang ketiga adalah batang tubuh yang terbagi dalam bab atau bagian. Itu isi si materi yang akan kita sampaikan. Harus ada daftar pustaka wajib, kemudian ada glosarium dan ada juga indeks. Ini adalah bahan ajar yang dan bahan ajar ini biasanya bisa kita cetak menjadi sebuah buku gitu, yang akan kita terbitkan menjadi SBN untuk bagi penghargaan untuk naik pangkat bagi PNS. Nah, nanti kita akan fokusnya ke batang tubuh saja gitu ya, karena kita akan membuat bahan ajar digital itu dengan memanfaatkan Google Sheet. Nah, praktek membuat bahan ajar itu yang pertama tentu saja kita harus menentukan dulu jenis bahan ajar yang akan kita buat. Apakah kita akan membuat video atau kita akan membuat bahan ajar berupa buku atau berupa digital atau berupa e-book seperti itu. Dan menggunakan perangkatnya perangkat apa? Ada juga flipbooks ya, ada juga mungkin bentuknya HTML seperti itu. Nah, kalau berupa website bisa menggunakan Google Sheet seperti itu. Nah, setelah kita menentukan jenis bahan ajarnya, kita tentukan KD. Yang paling mudah itu adalah KD. Kita tidak membuat memang bagusnya bahan ajar itu adalah dalam satu semester, apalagi kita akan membuat sebuah buku. Tetapi untuk sebagai awalan untuk latihan bisa kita menggunakan satu KD, atau kalau hanya membuat satu pertemuan juga bisa hanya menggunakan satu indikator. Dan itu biasanya bahan ajarnya sangat simpel. Kemudian kita kumpulkan referensi yang bagus itu ada referensi yang bisa juga menggunakan jurnal, buku, dan kita bisa kalau referensi ini bisa menggunakan Perpusnas ya. Dan itu bisa kita download, bisa kita lihat secara online, tidak harus kita datang ke Jakarta untuk meminjam buku-bukunya. Dan yang paling mudah kalau referensi itu menggunakan adalah Google Cendekia atau Google Scholar. Kemudian kita membuat outline. Ini untuk para pemula, outline itu bisa berupa kayak semacam daftar isi juga, atau bisa juga dibuat mind mapping biar kita tahu sampai kemana nih materi yang akan kita ajarkan, sehingga pada saat kita buntu di tengah jalan, kita lihat ke outline, kita akan ingat kembali, oh ternyata jalan pikiran saya itu setelah ini ke sini gitu. Kalau kita tidak membuat outline, biasanya akan berhenti tengah jalan pada saat tidak kelelahan, maka kita tidak punya petunjuk. Dan yang berikutnya adalah mulai menulis. Karena pelatihan sebaik apapun,
tanpa kita memulainya untuk mempraktekkan, untuk menulisnya, maka tidak akan terlihat hasilnya. Tapi dengan kita menulis, kita akan ketahuan di mana kelemahan kita, di mana kelebihan kita. Seperti itu. Mungkin itu tentang teorinya, saya nggak banyak-banyak ya, kecuali nanti mungkin ada yang mau bertanya, dipersilahkan, karena memang lebih enaknya itu lebih interaktif ya, karena di sini juga ada Pak Dani yang sudah ahli membuat Google Slide, itu saya hanya ingin berbagi saja bagi Bapak Ibu yang memang yang masih bingung bagaimana membuat bahan ajar menggunakan Google Slide. Atau mungkin masih ada pertanyaan tentang Google Sheet-nya sendiri atau tentang bahan ajar. Kalau saya memang lebih banyak membuat bahan ajar itu dalam bentuk cetak atau buku ber-ISBN, seperti itu. Bapak dan Ibu, ada yang mau ditanyakan? Atau saya langsung saja mempraktekkan? Biar nanti, memang kebanyakan dari Bapak Ibu yang segini itu waktunya istirahat ya, sehingga mungkin lebih memudahkan untuk memilih melihat rekamannya, seperti itu. Kalau tidak ada, saya lanjutkan. Saya mulai saja dari Drive ya. Ini adalah Google Drive saya dengan akun biasa. Di sini 743 GB yang sudah saya pakai. Dan ini batasnya sampai 15 GB. Tapi saya akan menggunakan akun saya yang satu lagi, yang akun belajar.id. Yang ini saya udah 8 GB dan ini tidak ada batasannya karena simpannya di awan. Saya akan tuliskan di sini biar rapih. Saya akan buat folder misalkan adalah materi IPA kelas 9. Nah, ini sudah ada, biar warnanya menarik. Saya akan kasih warnanya warna ini aja. Nah, di sini kita bisa klik new. Di sini kita bisa bikin Google Doc ya. Kalau bikin dokumen, Google Sheet itu untuk Excel, Google Slide untuk PowerPoint, Google Form itu untuk membuat soal. Nah, di More ini, nah di sini bagian More, ini ada Google Drawing, ada My Map, ada Google Slide, ada Flipbook juga. Nah, kita yang akan kita gunakan adalah yang ini, Google Sheet. Kita klik Google Sheet-nya, nanti akan terbuka seperti ini. Boleh misalkan kita tulis di sini sesuai dengan materinya. Saya akan menggunakan materi IPA kelas 9 tentang sistem perkembangbiakan pada tumbuhan. Boleh, misalkan situsnya kita beri judul di sini sistem perkembangbiakan tumbuhan. Nah, di sini dia langsung berubah. Kalau ingin menambahkan logo, boleh kita masukkan logo. Ya, boleh di-upload kalau kita punya di komputer atau kita menggunakan yang ada di sini aja di Google. Ya, saya menggunakan yang di Google saja. Misalkan saya mencarinya di sini apa ya? Bunga misalkan, bunga mawar. Atau mau Kemendikbud ya, harusnya Kemendikbud aja. Kemendikbud PNG. Baru Kemendikbud. Ristek. Ada. Ini aja deh.
Kita klik, terus kita klik insert. Nah, otomatis sudah ada di sini logonya. Nah, kemudian untuk ini namanya adalah halaman. Halaman pertama ini, nah ini page itu halaman. Jadi di dalam Google Sheet itu di sini ada insert. Insert itu fungsinya untuk kita memasukkan textbook, image atau gambar. Kemudian mengembed itu mesisipkan dari file-file kita yang ada ke dalam Google Drive. Kemudian ini ada Google Drive. Ini ada template atau layout, ada column text, ada teks. Nanti kita akan, jadi semua yang disisipkan itu ada di insert. Nah, kalau fake ini halaman, ini halamannya home yang kita klik. Ya, ini ada tema. Tema ini bisa kita pilih bentuknya, dia akan berubah-ubah. Ada yang diplomat, ada vision, seperti ini, itu vision. Ada juga yang level, ada impression. Saya pakai yang level saja. Nah, kemudian sekarang di sini Bapak dan Ibu bisa memberikan judul pada halamannya. Ya, boleh dimasukkan sebagai di sini misalkan sebagai daftar isi atau perkenalan. Atau kalau saya biasanya tidak menggunakan di sini judulnya, saya akan memasukkan gambar saja. Saya hapus ininya. Jadi saya akan merubah gambarnya ini menjadi gambar misalkan di-upload. Kalau kita di komputer, bisa pakai select image aja. Nah, kita bisa memilih yang ada di sini gambar-gambarnya. Kalau tidak, nah pakai yang ini misalkan, kita select. Kemudian untuk judul, misalkan kita masuk aja textbook di sini. Saya biasanya kasih judulnya di sini, title. Kita kasih judul, misalkan ini adalah daftar isi, misalkan ya. Kita bisa rubah hurufnya, mau yang mana, mau yang impact. Kita blok dulu. Kemudian kita atur di tengah. Biar nggak seperti ini, kita rubah saja pakai yang emphasis. Kita isinya jadi seperti ini. Jadi bisa kita kreasikan, tadi bisa di sini nulisnya ya. Nah, untuk yang di daftar isi ini, boleh kita isi misalkan dengan tombol-tombol atau navigator, yang akan sebenarnya di sini juga ada ya navigatornya. Cuman kadang untuk memudahkan, kita pakai ini aja. Masukkan dulu tabel on content, biar nanti dia otomatis. Kita masukkan di sini button. Misalkan di sini buttonnya kita mau masuk kompetensi dasar atau KD. Tapi sebelumnya kita harus bikin dulu halaman. Kita bikin halaman biar gampang nge-linknya. Di sini kan masih home. Untuk halamannya kita tambahkan di sini misalkan kompetensi dasar atau KD. Kemudian kita tambah lagi misalkan materi. Kita tambahkan lagi misalkan di sini penilaian atau tugas. Uji kompetensi juga boleh. Kemudian kita masukkan lagi misalkan di sini daftar pustaka. Kita masukkan di sini misalkan siapa sih inovatornya. Inovator itu diri kita sendiri. Seperti itu. Nah, kita sekarang masuk ke home. Kembali lagi ke home. Nah, di home ini kita bisa masukkan misalkan insert. Kita klik insert lagi. Kita masukkan di sini adalah button.
Button di sini kompetensi dasar. Nanti dia akan nge-link di sini ke kompetensi dasar. Kita klik insert saja. Kemudian kita kasih lagi tombol berikutnya. Misalkan materi. Gampang Bapak dan Ibu. Kita klik materi. Oh ini. Oke. Nah ini kompetensinya kita ubah. Biar sama besar. Kita masukkan lagi tombol berikutnya. Uji kompetensi. Seperti itu. Kita klik lagi uji kompetensi tadi daftar pustaka ya. Daftar pustaka. Dan ini memang harus kita buat sebelum kita mengajar biar kita bisa memberikan kepada siswa. Dan bisa kita mendadak hari ini ngajar langsung buat karena waktunya lumayan banyak. Daftar pustaka terus kita inovator kalau nggak salah tadi ya. Bapak dan Ibu nanti bisa bikin secantik mungkin sesuai dengan kreasinya. Dan kita pindahkan di tengah saja. Ini sudah selesai. Untuk masuk ke berikutnya. Ini sebenarnya nggak usah sih. Nggak usah kita pakai karena sudah ada. Nah, sekarang kita masuk ke materi. Kita lihat dulu halamannya ini jadi berantakan. Kita pengennya kan materi di atas, kita di sini aja. Ya. Jadi kita atur di bagian sini. Kompetensi dasar ada di sini. Biar rapi. Nah, kita masuk ke materi. Di materi ini kalau kita ingin gambarnya berubah juga bisa. Kita rubah, misalkan kita ingin memasukkan image-nya adalah bunga. Atau mau pegunungan juga boleh. Kita pakai ini aja, search. Ini cantik. Bisa nggak? Cukup deh. Nih, materi. Mau kita percerah juga bisa, berarti ininya kita ganti. Mau di sini saja, kita ganti pakai tadi ya, foto, keyboard, materi. Kelihatan ya warnanya.
Oke. Mau kita pindahkan juga bisa materinya di bawah. Sini. Sudah sini. Tidak mau bikin. Nah, untuk materi ini, kita langsung kembali lagi ke insert. Jadi lebih banyak kita nanti akan main di insert. Kalau kita mau nyoba pakai collab text, nah atau kita pakai collab text ini, coba aja di sini. Nah, kalau collab text itu seperti ini. Jadi pada saat kita ngeklik, dia di bawahnya ada teks lagi. Sekarang saya tulis A di sini ya. A tentang pengertian. Pengertian perkembangbiakan. Oke, misalkan ya. Nah, di sini kita perindah dengan box. Nah, di sini kita tulis kan perkembangbiakan adalah proses bertambahnya individu nanti dia akan ketutup. Itu dikatakan dengan collab text. Jadi dia nggak akan tampil tulisannya seperti itu. Tapi kalau kita mau yang ada tulisannya banyak, berarti kita menggunakan yang textbook. Nah, kalau textbook ini dia akan tampil pada saat kita menulis. Misalkan saya kuas aja deh materinya, biar tidak. Perkembangbiakan tumbuhan dan hewan. 9. Wow, YouTube semua. Dan ini kalau kita di blog itu nggak boleh ya, kita carinya di buku. Cuman saya hanya sebagai contoh, karena kalau di blog keakuratannya kurang. Nah, misalkan saya copy aja ini. Nggak sesuai sih materinya. Proses terjadinya individu baru pada tumbuhan seperti perkembangbiakan terjadi menjadi 2, yaitu secara vegetatif dan generatif. Nah, kalau ini dia akan tampil. Beda dengan yang tadi. Dia nggak akan tampil.
Jadi ini kalau yang collapsible text itu untuk menciutkan tulisan, kalau kita terlalu banyak itu bisa seperti itu. Nah, kalau kita kasih lagi collapse text, misalkan di sini bagian B, perkembangbiakan tanaman Angiospermae. Kita klik. Tumbuhan Angiospermae merupakan tanaman biji tertutup. Tanaman ini, baca di buku aja deh, lebih gampang. Memiliki ciri bakal biji tertutup daging buah. Bakal buah selanjutnya akan berkembang menjadi biji. Kita mulai misalkan lagi nulis. Satu, perkembangbiakan vegetatif pada Angiospermae. Kita heading board. Berubah. Teks lagi aja, akan perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan merupakan perkembangbiakan yang tidak melibatkan sel kelamin atau gamet, melainkan melibatkan sel tubuh. Jadi, pada perkembangbiakan jenis ini tidak dibutuhkan sel kelamin jantan dan betina. Hasil keturunan dari perkembangbiakan yang serupa dengan induknya. Berikutnya,
Biarkan yang terjadi secara alami di alam. Berkembang biakan ini tidak ada pengaruh dari manusia. Kalau kita masukin gambar, boleh upload. Jangan upload. Saya nggak menyimpan di Google Image, misalkan kembang biakan vegetatif alami. Ada. Kita gunakan image. Nah, ini ada. Mana aja ayamnya? Kilin. Astagfir. Serem banget kamu. Mungkin kita menggunakan contoh ini. Gambar pisang. Cari di sini aja biar gampang ya. Cari. Di sini kentang atau bawang merah. Gampang masukin ya. Kalau gambar-gambar yang ada di Google Sheet ini dia tidak akan kena hak cipta karena sudah bekerja sama. Tapi kalau kita searching yang di sini itu harus kita selektif lagi. Add. Gambar 1 bawang merah. Biar menarik bisa juga perhatikan gambar 1 berikut. Tahukah kamu itu tanaman apa? Ya benar. Itu merupakan bawang. Bawang berkembang biak dengan vegetatif
secara alami. Pasti berkembangbiakan vegetatif alami memang untuk membuat bahan ajar lebih enak pakai mind mapping atau outline. Kalau kita langsung menulis seperti ini, kita akan kesulitan gitu. Dan harus disiapkan dulu gambar-gambarnya, ada aset, tulisannya juga sudah kita buat dalam satu folder, jadi nggak akan camat-comot gambar. Dan bahasanya itu kalau untuk anak SMP harus komunikatif, jadi seolah-olah kita berbicara dengan mereka. Setelah tanda tanya nggak usah ada titik. Dan kita bisa warnai untuk memperjelas bahwa itu adalah materi yang sangat penting yang harus mereka ingat atau kata kunci. Ya, jadi bisa kita bermain di sini sesuai dengan kreatif kita sebagai seorang guru. Dan memang untuk anak-anak lebih bagus banyak warna, banyak gambar, biar tidak bosan mereka untuk membacanya. Seperti itu. Kalau pengen ini kita pakai layout lebih gampang sebenarnya. Kita masukin gambar di sini, kita bikin lagi teks. Ya, atau kalau hanya teks saja, kita tambahin aja di sini. Dan ini bisa kita oper-oper ke atas atau ke bawah sesuai dengan kehendak kita. Mari kita pelajari lebih jauh tentang tanaman lainnya yang berkembang biak secara vegetatif alami. Nah, kita bisa masukkan ini pakai gambar, misalkan di sini hapus saja. Kita mau masukkan di sini misalkan strawberry. Ini bisa kita upload. Bisa juga select image, bisa dari drive kita yang sudah kita kumpulkan gambar-gambarnya. Ya. Tuh. Saya select image saja online. Nah, kalau dari gambar sini, kita biasanya tidak sesuai dengan harapan kita. Memang lebih enak kita mengumpulkan di dalam drive, terus kita tinggal upload. Tapi keuntungannya ini kita sudah aman, tidak ada hak cipta. Strawberry. Nah, ini kita rhizoma.
Misalkan cari di sini kunyit. Tentang baca baby. Mulai sini. Tanaman lainnya terdapat beberapa tanaman lainnya yang melakukan perkembangbiakan vegetatif secara alami. Antaranya yaitu rizoma. Beberapa jenis perkembangbiakan. Nyambung. Satu rizoma. Itu rizoma. Tunas yang berkembang. Rizoma yaitu batang yang tumbuh di dalam tanah. Contohnya adalah kunyit. Yang kedua misalkan stolon. Yaitu batang tumbuhan yang menjalar di atas tanah. Contohnya strawberry. Di sini deh. Yang ketiga umbi batang, yaitu tanaman yang cadangan makanannya terdapat di batang.
Contohnya kentang. Yang keempat, kuncup adventif itu kuncup yang tumbuh tunas, kuncup ya, yang tumbuh di ketiak daun. Yang kelima, umbi lapis. Contohnya bocor bebek. Umbi lapis itu tanaman yang batang dan daunnya modifikasi menjadi umbi. Contoh bawang merah. Nah, ini kita bisa masukin gambar 2 kunyit, gambar 3 strawberry, gambar 4 kentang, gambar 5 kuncup adventif. Nah, ini sebenarnya lebih enak kalau kitanya sambil praktek Bapak Ibu. Jadi kalau ada yang nggak paham bisa langsung ditanyakan. Gitu. Ini saya tutup dulu. Ya. Masih menyimak ke Bapak Ibu atau saya lanjutkan? Ini ya, saya lihat Teams dulu. Di mana Teams-nya? Ini dia. Ada. Nice. Dibikin. Sebelumnya ada ditanyakan? Kalau tidak, berarti saya lanjut saja ya Bapak Ibu ya. Mana ini? Nah. Yang penting Bapak dan Ibu sudah tahu langkah-langkah untuk memasukkan gambar sama memasukkan kata dan mewarnai. Dan ini kalau misalkan kita ngambilnya di situs yang ada di sini, maka kita harus menuliskan sumbernya.
Tapi kalau saya tadi menggunakan yang ada di Google Sheet, bisa sih dituliskan misalkan sumbernya dari google.com. Tapi kalau misalkan saya mengambil gambar yang ada di sini, misalkan ya, ini tapi saya biasa kalau mengambil gambar di sini, saya crop dulu. Misalkan saya crop kayak tadi. Saya crop. Saya seperti ini. Kemudian saya save. Saya punya aset. Di sini misalkan saya tulis aset ya. Aset sistem reproduksi. Nah, saya tulis ini strawberry, misalkan strawberry. Saya ganti ini apa iklan? Aduh, kenapa ada iklan? Sepulang sekolah. Nah, iklannya. Nah, tadi yang bobo. Salah. Kaget nih. Ada iklannya video. Kan ini deh tadi. Kan saya ngambilnya di sini gambarnya. Itu harus situsnya harus di linknya. Yang link ininya harus kita copy atau ruangguru.com. Kalau saya masukkannya menggunakan yang ada di situs itu. Ini bukan ya. Nah, di sini. Bahkan saya pakainya ruangguru.com seperti itu. Atau kalau Bapak Ibu punya foto pribadi, maka di sininya tulis koleksi pribadi. Dan ini biasanya lebih kecil ukurannya, jadi kita bisa perkecil. 8 misalnya. Seperti itu. Dan ini adalah salah satu untuk menghindari plagiarisme, walaupun kita secara digital tetap harus menghargai karya orang lain, karena ini bukan foto-foto dan gambar milik kita. Nah, kalau misalkan saya mau memasukkan yang lainnya, ini baru materi pembuatan kreatif alami. Saya kemarin membuat di Canva, ini contoh saja ya. Saya kemarin buat di Canva. Terus saya tulis satu lagi. Canva-nya saya pakai yang buatnya kemarin yang bareng Bu Dona ya. Yang tim ini kalau nggak salah ada di desain saya. Gimana saya buat lupa lagi. Desain terakhir apa? Apa saya pakai yang akun belajar. Desain Anda. Oh ya ini. Nih, ini adalah yang sudah saya buat menggunakan infografis ya. Bukan infografis nih apa ini? Peta pikiran. Tapi saya buat menjadi infografis biar anak-anak lebih mudah. Kita tinggal download.
Nanti kita bisa masukkan ke sini gambarnya. Nanti saya menggambar. Ini dia. Kita misalkan di sini textbook aja ke anak-anak lagi. Untuk lebih jelasnya, kalian bisa melihat gambar di bawah. Kita masukkan image, upload, kita pakai di download. Nah, ini bisa kita kasihkan kepada siswa kita. Seperti itu. Biar mereka lebih menarik gunakan infografis. Ini bagian-bagian. Nah, sekarang kita mau ke pemanggakan vegetatif buatan. Berarti ini yang A, nah sekarang yang B. Kita masukkan lagi yang B. Berkembang biakan vegetatif buatan. Nah, untuk materi kalau kebanyakan ke bawah terlalu banyak, bisa kita nanti tambahan materinya. Nanti di materi ini ada bikin lagi subhalaman. Sama teks lagi boleh. Kalau mau gambar, masukkan di sini gambarnya gambar apa ya? Mencangkuk. Kita mencangkuk saja misalkan. Mencangkuk. Oh. Nggak sesuai. Menempel. Kalau di sini ada keterbatasan memang. Tetap nggak bisa. Apa nak? Ini sih sayang. Kompas.com. Sayang, kesini nak. Kita bisa simpan gambar sebagai tadi di aset ya. Aset mencangkuk. Masukkan ke sini, upload. Ini kok strawberry? Mencangkuk.
gambar apakah? Ini kan judulnya ya. Jangan titel. Kita boleh masukin add alt text, gambar apa tadi ya? 6. Jangkok. Caption aja. Apa tadi? Gambar. Benar, gambar 6. Menjangkau sumber kompas.com. Kecilin. Perhatikan gambar 6. Gambar tersebut merupakan gambar perkembangbiakan vegetatif secara paten. Kenapa disebut demikian? Ya, karena prosesnya dibantu oleh manusia. Jadi, bisa kita definisikan bahwa perkembangbiakan vegetatif buatan adalah perkembangbiakan vegetatif yang terjadi tidak secara alami, melainkan melalui proses bantuan manusia. Nah, ini kalau bisa, kalau kita menggunakan hurufnya Roboto, maka yang di bawah atas pun harus Roboto, harus konsisten. Dan kita kalau menggunakan 13, maka hurufnya pun harus 13. Itu adalah salah satu keajegan dalam membuat bahan ajar. Normal text, berarti ini normal text juga. Normal text. Ini kita bisa. Ini kayak ini ada ya, ada gempa gitu ya? Ya nggak sih? Nah, kalau kita terus ke bawah, anak biasanya suka bosen ya. Kita bisa menambahkan device-nya, device materi ini. Kita klik isi materinya ini. Bagian titik 3-nya, kita klik add subpage. Nah, di sini kita mau kasih materinya apa? Misalkan yang tadi A, pengertian perkembangbiakan. Yang di sini kita akan membahas misalkan perkembangbiakan generatif tumbuhan.
kita tambah lagi di sini misalkan subjeknya teknologi berkembang biakan tumbuhan oleh Aku juga. Bro. berkembang biakan generatif tumbuhan. Nah, nanti di sini kita bisa isi lagi seperti tadi. Nah, kalau ingin ada di memasukkan embed, misalkan apa ya? Untuk ini mungkin ingin memasukkan video, misalkan ya. Saya ke materi ini, teknologi pengembangan biakan tumbuhan, misalkan di sini. Ini terlalu besar. Kita tipe headernya kita rubah. Ini besar banget ya. Bu Desi tidak ada tampilannya ya? Oh, masa sih Pak? Bukannya ada. Saya tadi hentikan berbagi. Tapi saya udah mulai lagi. Masa Pak? Bapak Ibu yang lain gimana? Baru saya matikan. Gak gerak ininya. Slide-nya mana? Harus Saya coba Ibu ini dulu. Stop share screen, nanti udah. Ini lagi. Sekarang udah muncul nggak? Belum. Hah? Stop share screen-nya dulu, stop dulu. Sudah. Sekarang udah belum muncul. Tampilan Word aja. Cuma tampilan Word, bener kan? Word? Enggak. Jadi saya hentikan lagi ya. Ya. Atau Ibu live dulu Bu, sebentar, nanti masuk lagi. Live dulu. Oke, siap. Tunggu Bapak Ibu ya. Udah ya. Dari tadi Pak nggak tampil ya, Pak Deden? Iya, cuman tampilan Word. Pak Deden kenapa nggak coba ngomong? lagi. Oke, saya coba ya. Coba lagi. Share desktop ya.
Saya desktop aja semuanya sih biar nggak gonta-ganti jendela. Oke, oke. Nah, terus, nah udah tuh. Tapi bukan yang ini yang mau saya bagikan. Yang ini nih. Yang ini kelihatan nggak? Teknologi perkembangbiakan tuh. Udah ya? Udah. Kelihatan. Kelihatan. Jadi sampai mana tuh? Saya lupa. Udah jam setengah. Tadi jam 2.15 ya. Tadi kalau yang ini udah jelas ya, Bapak dan Ibu. Jadi untuk emang enaknya praktek sih ya. Untuk yang ini tadi udah sampai sini kan? Udah tadi tampil nggak? Bisa jelaskan. Ya, yang ini tampil. Tadi ini. Nah ini cara saya memasukkan gambar, udah kan ya? Ya. Ini untuk materi kan kalau Bapak dan Ibu ke bawah terus kan anak tuh kadang jenuh ya. Ini banyak banget gitu. Kadang anak itu ya karena jenuh maka caranya kita di sini bikin. Kita lari ke page. Di page ini kan ada materi. Nah, saya hapus lagi ya yang ini tadi biar Bapak dan Ibu paham. Saya delete. Ini juga saya delete. Nah, tadi kan halamannya cuma ada home, materi, kompetensi dasar, uji kompetensi, daftar pustaka, sama inovator. Nah, caranya kita klik di materi. Di sini ada bagian titik 3. Kita klik add subpage. Nah, di sini kita mau ngasih materi apa lagi. Saya misalkan mau nambahin materinya tentang perkembangbiakan generatif angiospermae. Nah, kemudian kan materinya juga masih banyak. Kita bikin lagi, misalkan perkembangbiakan vegetatif apa ya tadi? Gimnospermae. Gimnospermae. Tambah lagi misalkan perkembangbiakan generatif gimnospermae. Nah, ini nanti kita tinggal klik di sini perkembangbiakan generatif angiospermae. Kita lanjutkan. Boleh Bapak Ibu pakai judul di sini, bisa juga menggunakan judul yang ada di bawah. Seperti itu. Kalau di sini memang gambarnya kan ketutup. Nggak kelihatan, bisa kita ganti warnanya menggunakan warna biru. Seperti itu. Atau mau Bu Sema maunya di bawah judulnya. Bisa kita atur kayak tadi. Kita masukkan textbook di sini, kita copy aja. Ctrl V. Ini sudah ada. Mau warnanya cantik, bisa kita tambahkan yang ini. Seperti itu. Dan yang ini kita bisa dibuang. Biar mau gambarnya diganti, boleh misalkan karena ini adalah generatifnya mau diganti dengan bunga mawar, bisa ke sini lagi. Boleh. Select image. Kita di sini di searching lagi. Bunga misalkan. Mau bunga yang lain. Biar agak beda. Oke, seperti itu. Nah, kalau kita pengen cerah, bisa diklik yang bintang-bintang ini ya. Nah, jangan lupa Bapak Ibu kalau kita tadi pakai yang materi, kita kembali lagi ke page-nya. Ini kan dia tadi di materi bagian ini. Nah, kita tidak ada untuk selanjutnya. Nah, di sini kita perlu masukin insert tombol. Kita masukin tombol
untuk backs. Misalkan kita backs. Linknya kemana nih? Berarti ke home. Kemudian kita perlu juga next ini untuk ke selanjutnya. Linknya berarti setelah ini masuk ke generatif kan. Nah, dan ini harus konsisten. Apabila kita backs dan next-nya mau atas bawah boleh, atau mau backs-nya kiri kanan boleh. Jadi ini navigator itu harus konsisten, jangan sampai di tag pertama ininya kiri kanan, kemudian di halaman berikutnya atas bawah gitu, biar tidak memusingkan pada siswa. Dan ini termasuk ke dalam konsistensi dalam membuat bahan ajar seperti itu. Nah, kita masuk misalkan mau masukin video. Kalau masukin video gampang. Kita misalkan kasih contoh aja ya, karena saya hanya kasih contoh. Misalkan untuk perkembangbiakan generatif sudah ada tulisannya misalkan ya. Nah, kita mau masukkan video. Kita kembali lagi ke insert. Kalau mau masukkan satu pasti larinya ke insert. Misalkan ini untuk materi, saya ada gambar. Nah, berikutnya saya ingin masukin video. Bisa langsung dari sini ke YouTube. Misalkan proses mencangkok. Misalkan. Cara mudah mencangkok tanaman. Kita tinggal klik di sini. Mungkin. Nah, kita kasih teks. Boleh kita masukin teks. Kita mau masukin PPT kita juga bisa gitu. Jadi sebenarnya ini tuh apa ya? Jadi sangat menarik PPT slide PPT kita masukin ke sini bisa. Jadi untuk anak-anak yang visual, dia bisa menggunakan PPT. Untuk anak-anak yang dibaca bisa menggunakan teks. Anak yang kinestetik memang harus praktek gitu, mau tidak mau. Tapi dia dengan mengpraktik seperti itu juga dia nggak bosen. Beda kalau misalkan dia hanya menonton video saja, anak kinestetik kita akan terbantu karena dia tangannya main kan. Kalau di handphone dia klik-klik. Nah, di sini kita misalkan silahkan kalian simak video di atas. Bagaimana cara mencangkok? Mudah bukan? Intinya kita anak saja berkomunikasi biar nggak bete ya. Jadi bukan hanya paparan materi saja. Kemudian kalau kita ingin memasukkan, saya pernah waktu itu ini soal misalkan ya. Saya ke soal IPA punya saya deh, My Drive. Sini soal IPA misalkan, tapi kelas 9 ada nggak ya? Nggak ada. Kalau kita ingin memasukkan soal, saya pakai soal yang buangan aja. Misalkan yang kelas 8. Nih. Kita juga bisa dengan menggunakan URL. Atau kita mau embedded. Kalau embedded aja kita pakai embedded dulu aja ya. Kalau emang gampang, kita klik dulu di sini. Linknya. Kalau ini embedded. Oh, sorry, kalau ini nggak bisa deh. Yang bisa di embedded itu hanya PDF. Saya kasih contoh PDF. Pak saya, My Drive di mana ya? Misalkan saya ada PPT.
Materi IPA, materi IPA 9. Ini dia. Kalau embedded itu dia harus bentuknya PDF, baru kita bisa simpan seperti yang punya saya ini ya. Nih, ini adalah saya embedded. Di embed. Nih. Nah, kalau bentuk seperti ini di embed. Kalau kita pakai drive itu kurang cantik, dia nggak akan tampil seperti ini. Nanti saya cuma masukinnya. Kalau yang link yang tadi habis. Nih kalau ini untuk slide kita. Makanya kalau ada apapun kita taruhnya di drive, aset-aset kita itu kan gampang. Tinggal kita klik seperti itu nanti akan masuk. Makanya sebaiknya segera digunakan akun belajarnya karena unlimited. Seperti itu. Saya misalkan masukin ini ya, ini sistem jaringan misalkan. Nah, itu akan otomatis masuk. Kalau sheet, berarti ini adalah soal-soal atau sheet yang kita kayak tabel. Tapi kalau soal itu harus masukinnya ke Google Drive kalau soal. Misalkan saya soal yang tadi deh. Untuk soal tadi di mana ya? Soal IPA nih. Dia kan seperti ini. Kalau kita mau, jangan yang ini dulu bisa di embed. Bentar. Tapi bukan link yang ini deh. Di embed. Saya di materi yang ini. Kita copy linknya. Nggak bisa di embed. Oh, nggak bisa. Nah, untuk yang kelas IPA ini jika ada latihan soal, kita publikasikan dulu. Nah, untuk mempublikasikannya,
Nah, di latihan soal. Ini masih kosong ya. Nah, untuk embed saya tambah di sini aja deh. Biar Bapak dan Ibunya paham. Karena saya nggak punya di modul perubahan tindakan sekolah. Misalkan saya seperti ini kan buletin, ini di embed. Nah, saya akan hapus misalkan ya satu yang ini. Bisa upload lagi. Nah, caranya saya masukin di drive saya tentang panen raya. Mana panen raya? Di sini. Kenapa ini jadi berantakan? Panen raya. Bias. Ini saking banyaknya. Tidak berurut. Oh, masa Allah. Ini saya pantesan nyari nggak ketemu. Adanya di sini di akun pribadi belajar. Ini panen raya. Nih, ini contohnya. Saya di sini punya aset. Asetnya kosong. Ini aksi nyata. Di sini udah saya masukin dalam bentuk PDF. Saya buatnya ini di Canva ya. Kayak RPP juga saya bentuk. Nah, caranya kita kita klik. Nah, kita share. Kemudian kita get link. Di sini pastikan bukan hanya dari kementerian, tapi semua orang yang memiliki link. Kemudian kita, kalau mereka mau komentar, silakan komentar, tapi jangan editor, karena nanti bisa ini. Kita copy linknya. Saya pakai di sini ya. Kita copy link. Enter. Nah, setelah kita enter, di sini ada sematkan item atau embedded. Kita klik sematkan item. Nah, di sini ada link. Kita copy linknya. Kita masukkan ke sini. Oh, saya bukan buletin ya. Oke, misalkan di sini klik sematkan, hanya sebagai contoh aja. Ini bukan URL, tapi kita sematkan kode. Kita klik di sini, kita tempel. Nah, di sini kita rubah ukurannya. Ini menjadi 500, ini menjadi 100%. Klik berikutnya, kita klik sisipkan. Nah, nanti otomatis dia akan menjadi seperti ini. Nanti tampilannya akan beda kalau kita misalkan, kalau saya pakai drive ya, saya masukinnya pakai drive. Oh, ini saya jangan di situ bukanya. Lupa, itu kan akun pribadi.
Jadi enaknya kalau ini tuh saya bisa berkolaborasi, bisa menggunakan akun saya yang pribadi sama akun saya yang belajar. Saya tadi masukin lagi di sini aksi nyata modul 3 yang tadi saya rubah. Ini yang buletin sekolah udah berubah. Nah, saya misalkan pakai Drive, nanti akan beda tampilannya. Misalkan saya masukin pakai yang ini. Pada saat dipublish, coba Bapak dan Ibu buka, nanti akan beda. Hasilnya nanti akan saya itu. Di preview. Lihat aksi nyatanya. Modul 3. Pakai font aja biar gampang. Modul 3. Ini hasilnya. Kalau kita pilih nih. Ini kalau ini dari terserah Bapak Ibu yang simpel yang mana. Oh, ini yang tadi pakai embed. Memang agak ribet. Kalau tadi yang pakai Drive. Nah, yang pakai Drive ini dia nggak bisa di atas bawah kan. Gitu harus diklik dulu. Jadi harus diklik baru bisa di seperti ini kan. Tapi memang kalau memasukkannya lebih mudah melalui Drive. Nah, ini biar bisa langsung. Seperti itu. Dan ini kalau kita ingin melihat hasil punya kita ya, ini pakai tab. Pakai tab itu berarti seperti ini. Kalau ini menggunakan laptop. Dan ini menggunakan handphone. Itu cara meng-embed. Kemudian kalau kita ingin kolaborasi, sangat gampang. Misalkan kita tinggal share with other. Kemudian kita masukkan di sini emailnya. Misalkan saya menggunakan ini email saya. Dia sebagai editor. Saya send. Oh, ini nggak bisa. Karena dia bukan satu komunitas. Tapi kalau misalkan dari akun biasa, yang ini nih. Saya share. Kolaborator. Tambahkan orang misalkan. Nanti akan ada email masuk di email saya. Menyatakan bahwa saya diundang menjadi kolaborator. Email. Klik di update nih. Ada kan? Desi Diana. Coach. Maka kita tinggal open. Kita bisa, dan ini keenakannya kita menggunakan akun belajar.id. Kalau saya suka lupa bawa laptop, yang penting kita ingat akun kita buka aja, menggunakan laptop orang kita bisa. Tapi kalau menggunakan laptop orang jangan lupa untuk logout gitu. Seperti itu Bapak Ibu. Untuk soal juga bisa tadi ya. Tapi kita lebih enak menggunakan Drive kalau untuk soal. Kan kita diuji kompetensi di sini. Atau kita mau
buat dulu soalnya boleh. Nah, tinggal kita masukin saja ke sini. Siswa kita udah langsung. Jadi semuanya itu lebih enak memang di drive, apapun kita mengerjakannya enaknya di drive, jadi nggak akan berantakan. Tapi kalau misalkan saya membuat tadi Google Sheet, buatnya di sini, nih, di luar, di sini kan ada nih Google Sheet ya. Nanti saya akan lupa. Jadi pada saat saya udah membuat, udah selesai, saya tadi buatnya di mana ya gitu. Itu akan tapi kalau kita buatnya di sini kan udah dalam satu folder. Saya tadi buat yang ini kan yang baru saya buka ya. Nanti akan tersimpannya di materi IPA kelas 9 ini kan. Sudah tersimpan di sini, nggak akan berantakan. Tapi kalau saya simpannya di sini, udah saya capek-capek buat, kadang saya lupa di mana tempatnya, dan kadang hilang. Mau ngasih ke siswa nggak bisa. Seperti itu. Dan kalau kita ingin membagikannya, kayak tadi saya kan udah membagikan punya saya kepada Bapak dan Ibu. Nah, yang ini saya ingin bagikan misalkan. Tinggal aja kita share with coder. Minta linknya. Ini jangan lupa bukan kita kasih public. Nah, ini linknya. Oh, belum saya publish. Ini kita publish dulu. Namanya sistem perkembangbiakan. Jadi kalau kita mau berbagi dengan orang lain, linknya dengan siswa kita publish dulu. Siapa yang bisa melihat? Anyone? Apanya? Ya, semuanya bisa melihat. Seperti itu. Jadi, nah, kita klik publish. Baru kita bisa share with another. Nih, klik linknya. Langsung bisa kita copy. Udah bisa, tapi soalnya kecil banget. Ya, ini. Jadi itu Bapak Ibu caranya, ada yang ditanyakan nggak? Saya jarang membuka ini ya. Yang grup. Sangat simpel sih membuat ini ya. Akan lebih mudah. Memang kalau kita itu kayak tadi, kalau saya kan ini buatnya sambil tanpa persiapan. Jadi mau tidak mau buka ini, buka itu. Tapi kalau Bapak dan Ibu sudah menyiapkan di drive di sini. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu ingin membuat materi IPA kelas 9, misalkan di sini sudah disiapkan asetnya. Di sini disiapkan misalkan aset gambar. Nah, siapkan. Jadi Bapak Ibu gampang klik-kliknya. Kemudian di sini disiapkan juga misalkan Bapak Ibu referensi. Jadi nanti gambar-gambar yang akan diperlukan klik di sini, referensi klik di sini. Jadi gampang masukinnya. Seperti itu. Lama-lamaan tidur. Apanya, Nak? Begini enggak?
Mungkin cukup sekian Pak Darno ya. Bapak dan Ibu kalau nggak ada pertanyaan, mungkin nanti saya akhiri. Atau ada yang ditanyakan? Sebenarnya Mas tadi kata pada sampai jam 4. Tapi kayaknya materinya udah selesai semua. Tinggal nanti Bapak dan Ibu praktek sendiri. Gampang sih sebenarnya, tinggal drag and drop. Beda dengan blog ya. Kalau saya pakai blog itu lebih ribet. Kalau pakai ini kan lebih asik, lebih mudah. Ada pas. Ada yang tanyakan Pak Asep? Bapak udah jadi ini ya, sedang melaju. Mau nanya nih, jadi Iya Pak. pada prinsipnya hampir sama dengan blog gitu ya. Iya betul Pak. Ya, cuman memang kalau blog kan lebih ribet, terus Lebih tampilan rumit. juga. Nah, maksud saya kalau tampilan site ini bisa dimodifikasi nggak seperti blog gitu ya? Misalnya tampilannya mau gimana seperti halnya blog begitu. Saya bandingkan dengan blog. Jadi ada label gitu Pak? Atau gimana? Ya, maksudnya tampilannya tampilan hasil gitu Bu. Oh. Kalau Bisa tampilan, ditampilkan hasil yang tadi kalau atau potensi yang sudah buat itu bisa ditampilkan sebagai contoh untuk yang lain gitu. oh tadi saya udah